Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Saputri Gea, NPM 20120059 dari kelas SIM 2001. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan UAS Enterprise Responsive Learning oleh Bapak Dito Tomo tentang framework Zekman, framework COBIT, framework ITIL, framework TOGAF, dan framework ISO. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang framework Zekman. Salah satu kerangka kerja untuk pengembangan arsitektur enterprise adalah kerangka kerja yang diperkenalkan oleh Zekman pada tahun 1987 di IBM System Journal. Kerangka kerja dikembangkan pada tahun 1992 dengan tujuan untuk menyediakan struktur dasar organisasi yang mendukung akses, integrasi, interpretasi, pengembangan, pengelolaan, dan perubahan perangkat arsitektur dari sistem informasi organisasi. Secara prinsip, Zekman membagi sistem informasi menjadi 3 komponen besar, yaitu data, proses, dan teknologi. Kemudian berkembang menjadi 6 entitas utama. Kerangka kerja Zekman dibangun dalam bentuk matriks yang pada awalnya berupa struktur matriks 6x3. Kemudian berkembang dan diformulasikan Zekman bersama SOA menjadi matriks 6x6. Setiap kerangka kerja mendefinisikan entitas-entitas arsitektur dalam baris-baris dan atribut untuk setiap entitas ke dalam kolom-kolom. Kerangka kerja Zekman merupakan struktur di mana suatu metodologi diproses. Berikut kerangka kerja Zekman untuk arsitektur enterprise yang terdiri dari 6 baris dan 6 kolom. Dengan menggunakan Zekman Framework, perusahaan dimodelkan dengan menjawab 6 pertanyaan, yaitu what, how, where, who, when, dan why. Keenam pertanyaan ini dilihat dari 6 sudut pandang yang berbeda, seperti perspektif eksekutif, perspektif business management, perspektif arsitek, perspektif engineer, perspektif teknikal, dan perspektif perusahaan. Zekman Framework kolom pada Zekman Framework mempresentasikan integratif atau pertanyaan-pertanyaan yang biasanya berkaitan dengan sebuah enterprise. Keenam kolom tersebut adalah what, yaitu apakah yang menjadi the business data, business information, atau objek. Kedua ada how, yaitu bagaimana bisnis berjalan, misalkan bagaimanakah proses dari sebuah bisnis atau business processes. Yang ketiga ada where, di manakah bisnis beroperasi. Yang keempat ada who, siapakah orang-orang yang menjalankan bisnis, apakah unit-unit bisnisnya, dan bagaimanakah hierarkinya, business unit, director, hierarchy. Yang kelima ada when, bila mana atau kapan proses bisnis dilakukan, misalnya bagaimana akan dengan business schedule atau workflow. Dan yang terakhir yaitu yang keenam ada why, kenapa, why proses-proses orang-orang atau lokasi-lokasi dipandang penting terhadap bisnis, misalkan apakah yang menjadi business driver atau business objektif. Setiap baris pada kerangka kerja Zekman mewakili perspektif yang berbeda dan unik, yaitu satu, perspektif perencanaan, yang kedua ada perspektif pemilik, yang ketiga ada perspektif perancang, yang keempat ada perspektif pembangun, yang kelima ada perspektif subkontraktor, dan yang terakhir ada spesifik fungsi sistem. Sarana ini telah menjadi pendekatan yang populer Zekman karena memiliki kelebihan, yaitu satu, merupakan platform yang netral, kemudian ada merupakan perangkat perencanaan yang powerful, kemudian ada komprehensif dan mudah dipahami bagi mereka yang berkecimpung pada bidang non-teknikal, kemudian ada membantu pada menyelesaikan problem, dan yang terakhir membantu dalam mendokumentasikan informasi perusahaan skala besar. Kemudian saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu framework COBIT. Control Objectivitas for Information Technologies, COBIT, merupakan kerangka panduan tata kelola IT dan atau bisa juga disebut sebagai toolset pendukung yang bisa digunakan untuk menjabatangani gap antara kebutuhan dan bagaimana teknik pelaksanaan pemenuhan kebutuhan tersebut dalam suatu organisasi. COBIT memungkinkan pengembangan kebijakan yang jelas dan sangat baik digunakan untuk IT control seluruh organisasi, membantu meningkatkan kualitas dan nilai serta menyederhanakan pelaksanaan alur proses sebuah organisasi dari sisi penerapan IT. COBIT dikenal luas sebagai standar de facto untuk kerangka kerja tata kelola IT.
dan yang terkait dengannya. Di sisi lain, standar atau framework ini terus berevolusi sejak pertama kali diluncurkan di 1996 hingga rilis terakhir yaitu COVID-5 yang diluncurkan pada Juni 2012 yang lalu. Pada setiap rilisnya, kerangka kerja ini melakukan pergeseran beberapa paradigma. COVID berorientasi proses di mana secara praktisi COVID dijadikan suatu standar paduan untuk membantu mengelolakan suatu organisasi mencapai tujuannya dengan memanfaatkan IT. COVID memberikan panduan kerangka kerja yang bisa mengendalikan semua kegiatan organisasi secara detail dan jelas sehingga dapat memudahkan pengambilan keputusan di level top dalam organisasi. Tujuan COVID yaitu menyediakan modal dasar yang memungkinkan pengembangan aturan yang jelas dan praktek yang baik dalam mengontrol informasi dalam suatu organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuannya. Langkah-langkahnya yaitu 1. Menetapkan rencana strategi IT, yang kedua ada menetapkan hubungan dan organisasi IT, ketiga ada mengkomunikasikan arah dan tujuan manajemen, yang keempat yaitu mengelola sumber daya manusia, yang kelima yaitu memastikan pemenuhan kebutuhan pihak internal, yang terakhir adalah menaksir risiko. Fungsi COVID memiliki fungsi yaitu meningkatkan pendekatan atau program audit. Yang kedua ada mendukung audit kerja dengan arahan audit secara rinci. Yang ketiga yaitu memberikan petunjuk untuk IT governance. Yang keempat ada sebagai penilaian benchmark untuk kendali SI atau IT. Ya, kemudian meningkatkan kontrol SI atau IT. Dan yang terakhir yaitu sebagai standarisasi pendekatan atau program audit. Saya akan menjelaskan framework yang ketiga yaitu ITIL. Information Technology Infrastructure Library yang disingkat dengan ITIL adalah framework yang merupakan best practice dalam IT Service Management. ITIL dapat mempermudahkan dalam mengevaluasi layanan IT serta mengetahui hal-hal yang harus dikembangkan dan mengarahkan perkembangan layanan. ITIL ditulis oleh Service Supplier Training Companies dan akademi di Inggris, Kanada, dan Amerika yang berpengalaman dalam IT operation. Setelah itu, ITIL dikembangkan lagi dengan bantuan dari UK, Government Central Computer and Telecommunication Agency, CCTA. Dalam framework ITIL, hal yang paling utama adalah membangun service strategi. Service strategi berfokus pada identifikasi peluang pasar yang layanannya dapat dikembangkan untuk memenuhi requirement pada bagian internal ataupun eksternal pelanggan. Dalam service strategi terdapat 3 layanan yang harus diperhatikan, yakni service design, kedua ada service transition, dan yang terakhir yaitu service operation. Yang menggunakan IT yaitu Microsoft, IBM, Hewlett Packard, Honda, Huawei, Pisa, Disney, dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi organisasi yang mengadopsi ITIL sebagai kerangka kerja IT service manajemen mereka. Manfaat ITIL dengan menyediakan pendekatan sistematis untuk manajemen layanan IT. Berbagai manfaat ITIL sebagai berikut: mengurangi biaya, kemudian peningkatan layanan IT melalui penggunaan proses-proses praktek terbaik yang telah terbukti meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pendekatan yang telah profesional untuk pelayanan standar dan pedoman. Kemudian yaitu meningkatkan produktivitas, kemudian yaitu meningkatkan penggunaan keterampilan dan pengalaman. Framework ITIL ada beberapa versi, yaitu ITIL versi 1 yaitu Pustaka Infrastruktur Teknologi Information merupakan gabungan atau sekumpulan konsep dan praktik dalam menjalankan pengelolaan infrastruktur, pengembangan, serta operasional IT di suatu institusi. ITIL versi 2 yaitu tahun 1999 diterbitkan. Secara garis besar memandang perlunya keselarasan alignment antara proses bisnis dengan IT. Dan yang terakhir yaitu ITIL versi 3. Tahun 2007 telah rilis dengan sudut pandang pada integrasi antara bisnis dan layanan IT dalam sebuah daur hidup berulang. Versi ini terdiri dari 5 proses, yakni yaitu service strategi, design, transition, operation, dan continual service improvement. Kemudian yang keempat yaitu ada framework TOGAF. The Open Group Architecture
atau TOGAF framework adalah sebuah kerangka kerja yang dapat digunakan untuk mengembangkan arsitektur yang diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan bisnis. Sebagai sebuah metodologi enterprise arsitektur, TOGAF menawarkan kerangka kerja level tinggi untuk pengembangan enterprise software. TOGAF pada awalnya dikembangkan oleh The Open Group pada tahun 1995 dan hingga tahun 2016 digunakan oleh 80% Global 50 companies serta 60% Fortune 500 companies. Bagian TOGAF yaitu Architecture Development Method atau ADM. Yang kedua ada ADM Guideline and Technique. Yang ketiga yaitu Architecture Context Framework. Yang keempat ada Enterprise Continue and Tools. Yang kelima ada TOGAF Referencing Model RM. Kemudian Architecture Compatibility Framework, dan yang terakhir ada TOGAF Referencing Model RM. Kelebihan TOGAF yaitu satu, bersifat open source sehingga fleksibel untuk digunakan. Yang kedua adalah implementasi teknologi software yang berstruktur dan terorganisir. Yang ketiga itu mampu membuat pendekatan yang sistematis dalam rangka penyatuan proses pengembangan yang dapat direplikasikan dengan sedikit error. Dan yang terakhir yang memiliki kekayaan materi yang dapat digunakan untuk enterprise arsitektur oleh neo architect dan application arsitektur. Kekurangan TOGAF yaitu satu, tidak ada template standar untuk seluruh domain, misalnya untuk membuat blok diagram. Yang kedua itu tidak ada artefak yang dapat digunakan ulang ready-made kapan membutuhkan TOGAF. Dan yang terakhir, ketika ingin TOGAF ini merancang arsitektur enterprise sehingga pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi pada proses bisnis perusahaan dan dapat melakukan investasi untuk jangka ke depan. TOGAF mendefinisikan 4 jenis komponen arsitektural, yaitu satu meta model, kedua artefak, ketiga building block, dan yang terakhir hasil akhir deliverable. Yang terakhir yaitu atau yang kelima yaitu framework ISO. ISO terbagi menjadi banyak versi. Saya akan menjelaskan tentang ISO 20000. Adalah Service Management System SMS atau Sistem Manajemen Layanan, merupakan standarisasi internasional untuk manajemen layanan IT. Dimiliki oleh International Organization for Standardization ISO dan the Information Electrotechnical Combination IEC. Dan secara umum selaras dengan ITIL, ISO atau IEC 20000 memiliki dua bagian. Yang pertama yaitu kebutuhan formal dari produksi berkualitas tinggi terhadap layanan kepada bisnis. Yang kedua itu menjelaskan proses dari produksi layanan yang secara umum sama dengan proses ITIL, yang secara umum memfokuskan pada proses manajemen pelangganan. Yang kedua yaitu ada ISO 21500 adalah yaitu standar yang secara generik merupakan petunjuk mengenai konsep dari dan proyek dari manajemen proyek yang memiliki bagian terpenting dalam realisasi proyek yang sukses. Dapat digunakan untuk seluruh jenis organisasi dan dapat diterapkan pada setiap jenis proyek tanpa kendala ukuran, kompleksitas, dan durasi. Kemudian yaitu yang ketiga ada ISO 38500, merupakan standar yang memberikan prinsip umum mengenai peran dan manajemen IT governance dengan tanggung jawab bisnis. Dapat digunakan secara luas untuk semua jenis dan ukuran organisasi, baik perusahaan privat maupun publik, termasuk organisasi non-profit. Kemudian yaitu ada ISO 27001, merupakan standarisasi untuk ISMS, Information Security Management System, yang isinya merupakan pedoman, petunjuk, dan prosedur praktis pengelolaan sistem manajemen keamanan informasi, lebih memfokuskan diri pada aspek manajemen pelaksanaan. Kemudian ada ISO 31000 dengan tahun 2018. Adalah panduan penerapan risiko yang terdiri dari 3 elemen, yaitu prinsip, kerangka kerja, dan proses. ISO, the Internal Organization for Standardization, menerbitkan ISO 2004 Risk Management. Setelahnya menggantikan ISO 31000 pada tahun 2009 tadi, menekankan tujuan manajemen risiko yang bertujuan untuk satu, meningkatkan kinerja, dua, mendorong inovasi, dan ketiga, mendukung pencapaian sasaran. Baiklah, itu saja yang bisa saya terangkan dengan 4
kelima framework yang sudah saya buat. Bila ada salah kata atau kekurangan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.